Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa nazala lan tumurun nama ta'ana semangsane nyacat, semangsane ngritik utawa nyacat. Sapa al-yahudu Yahudi. Nyacat to ngritik fi nashil kiblati ing dalam masalah dinasahe arah salat. Kiblat itu arah salat. Niku sangka Baitul Maqdis diarahno ning Ka'bah. Au fi sholatin nafilati utawa turun ing dalam masalah salat sunat ala rafilati ing atase kendaraan. Fisafari ing dalam walungan. Khaituma tawajjahat. Sekirane madhep piye wae apa rafilah. Khaituma tawajjahat. Sekirane madhep piye wae apa rafilah. Wa nazala fa ilana nazala apa sing turun walillahil masyriq wal maghrib. Walillahi lan iku kagungane Allah. Al masyriqu utawi arah wetan. Wal maghribu lan arah kulon. Ail ardu tegese bumi kuluha ya sekabehane arep. Li annahuma krana sak temene masyriq lan maghrib iku nafiyata iku arah lorone arep. Ail ardu tegese bumi kuluha ya sekabehane arep li annahuma krana sak temene masyriq lan maghrib iku nafiyata iku arah lorone. Fa ena matwalu mongko sekirane madhep sira kabeh. Kowe madhep ngetan cek ngulon cek ngalor ngidul saat salat ning kendaraan. Fasamma mongko ing kono-kono panggonan. Wajuhi mongko iku ing kono-kono panggonan wajuhi utawi madhep ning apa. Wujuhukum fi salat. Tegese fasamma fae nama tuwallu. Kowe madhepno wujuhakum ing boro-boro wajah sira kabeh fi salat ing dalem salat. Bi amrihi kelawan perintah Allah. Fasama mongko ing kono-kono panggonan wajib utawi ridane Allah. Gunaga iku ing dalem kono-kono panggonan wajib utawi arahe Allah atau ridane Allah. Asal sesuai perintah kiblat dulu tegese kiblat Allah. Allah tikang radiyah kang ridane sapa Allah ing kiblat. Inna wa sa'tamna Allah wasi'un dating jembar ya sautik si jembar apa fadluhu apa fadlul Allah kullase ing saben-saben perkara. Alim untuk dating pirsa kita diri khalqihi lawan ngatur ning makhluk Allah. Ini kalau terang oleh masalah kiblat. Termasuk sifatnya Nabi sini disebut ning Taurat Injil niku sholat ilal kiblat. Apa istilah kamu sholat apa? Ilal kiblat. Bahwa Nabi pernah ngalami dua sholat di dua kiblat. Jadi Nabi ketika hijrah tenggene Medina, niku sholatnya kan yang Baitul Maqdis sekitar 16 bulan. Menurut ahli-ahli tarikh, karena Madinah itu sudah negara yang maju. Ya, jadi banyak orang Yahudi, Nasrani, sudah negara yang maju. Konsekuensi dari maju itu sudah banyak sekali informasi ilmiah tentang polemik agama, polemik religius, ya, kayak sekarang, kayak negara-negara sekarang. Sehingga ketika Nabi madhep Baitul Maqdis benar-benar menjadi Nabi tidak mengalami guncangan politik. Karena orang Yahudi dan Nasrani tidak janggal sebuah agama kok kiblatnya yang Baitul Maqdis. Itu tidak melahirkan kejanggalan sama sekali karena orang Nasrani punya Bethlehem, punya Bethesda, punya orang Yahudi jelas-jelas punya Baitul Maqdis karena Nabi Musa orang sana sehingga tidak mengalami keguncangan sosial politik. Itu normal, sangat-sangat normal. Sehingga 16 bulan pertama Nabi di Madinah dan sholatnya madhep Baitul Maqdis ora ono reaksi Pak. Wala-wali zaman Nabi itu sering ngeluh sama pengiran. Gusti wong kula niku anak turune Ibrahim. Kiblatnya anut kiblatnya Nabi Musa. Hasil wala-wali zaman sampai pengiran dituruti kon madhep Mekah. Madhep Mekah mergo Nabi posisine ning Madinah ku perantau, paham gak bener? Ning Madinah apa? Perantau. Jarang Yahudi cangkem elek. Dhisik wis bener dene madhep itu Mekah. Saiki berhubung kangen keluargane dene nak salat itu madhep desane. Mergo apa? Nggo kangenan berapa? Keluarga. Jadi ma wallahi hadhil qiblah illa rafatun li Muhammad kok padune kangen apa? Nah,
Dari sini ketok kamu nih. Betapa agama-agama itu mesti punya historis. Nah, lucunya ning Taurat diterangno termasuk sifatnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Mulane sahabat muhajirin sing iman dhisik sampai sahabat Ansor sing menangi iman sedurunge napa nasul kiblat. Bangga. Mulane sampeyan nak maca ning gone sahabat-sahabat iku banggane wa ana mimman shalla ilal kiblat. Aku termasuk periode Islam sing menangi sallallahu ilal kiblat. Jadi udah bangga. Mereka man'utun fit Taurat bahwa Nabi Muhammad termasuk ciri khasnya pernah sholat apa? Akhirnya setelah Nabi pindah ke Mekah itu menjadi perdebatan dari orang Yahudi. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Saya pun subha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Gerangan apa yang membuat Muhammad menjadi pindah kiblat? Dulu sudah benar, dia mengikuti tren agama Samawi. Agama Samawi itu Yahudi sama Nasrani dan semuanya mesti kiblatnya betul. Saya kira kok jadi ngono asal usul dia. Wallahum aqiblatul mulati kanu. Nabi secara ilmiah kon jawab bahwa Mekah itu memang kiblat. Mekah sing kampung halaman Nabi memang apa? Kiblat. Karena di situ ada Ka'bah. Paham ya? Di situ ada apa? Tapi orang Yahudi Nasrani itu tidak ngakui Ka'bah. Mengenai Ka'bah nasibnya bejo. Jadi Ka'bah itu nasibnya bejo. Mereka wong Yahudi Nasrani ra ngakoni nggon suci. Orang ngakoni suci nasibnya kok Baitul Maqdis. Jadi perebutan. Orang tertarik wong Yahudi Nasrani ora tertarik mek Ka'bah. Cara nasibnya kok Baitul Maqdis mek Masjid Aqsa. Wong Yahudi mempertahankan tembok ratapan. Wong Nasrani mempertahankan jejak-jejak Isa ya kawasan kuno. Wong Islam jarene Muhammad dianggur tau merah. Nggak akhirnya masalah sampai sekarang. Itu bet Ka'bah. Ka'bah yang Yahudi Nasrani dari awal tertarik. Sehingga nggak pernah ada Nah, lalu kenapa Ka'bah menjadi kiblat itu janggal dari awal agama sama Yahudi Nasrani itu nggak ono yang madhep Ka'bah. Ya itu menunjukkan Nabi Muhammad itu seorang nabi karena beliau itu umumnya orang yang tidak terpelajar, orang nggak tahu baca sejarah. Akhirnya Nabi diwari Jibril, diwari Pangeran. Iya kok ayat itu inna awwala fi wujudin hasilal ladzi dibakatan apa. Dari Nabi asli. Baitul Maqdis di Ka'bah itu Ka'bah. Ngajak tantangan asli. Mergo Mekah itu Ka'bah didirikan Ibrahim. Baitul Maqdis didirikan Musa. Periode Ibrahim mbek Musa dhisik Ibrahim. Ngajak disikan itu dhisik Ka'bah. Itu sana ayat inna awwala fi wujudin hasilal ladzi dibakatan. Cuma kecelakaan Nabi Ibrahim secara sejarah, beliau kan terus balik malah di Palestina. Sehingga hampir perasaan Yahudi Nasrani, Ibrahim itu pengaruh Yahudi Nasrani. Karena tak usah melahirkan Ismail, juga terus ditinggal balik di Palestina. Itu makna sejarah. Sehingga roh Yahudi Nasrani, Ibrahim bagian dari Yahudi atau Nasrani. Sampai Quran berdino. Bantah makanya Ibrahim Yahudi wala Nasranian karena jadi kaya kiai duwe wil ning desa, duwe demenan ning desa. Wong roe dipunyai itu. Anak turune sing desa agak pati konangan. Konangane biasane nek periode putu mbah anak dibeli putu anake mbah. Lho kayak iki kisah nyata. Mergo kiye balik ning duwe. Jadi diakoni kan apa? Duwe iku anak turun. Ayo pirang-pirang. Nanti Jawa Timur ono guyon. Anak turune Ki Siddiq ku ngalim-alim termasuk kaya Ahmad Siddiq SQ. Tapi jarum Jawa Timur mana sini bisa. Tapi ini Gusti yang mboten bangga dadi anak putu ini tadi. Tapi angger wong gak bojo, wong angger tisor. Saking ngaji. Tahu, jadi bojone iki ra bangga. Bojone iki Jawa Timur mesti bangga. Angger wong tak bojone iki Romli misalnya. Bojone apa? Ya Romli Pamekasan lho, endi Batu Ampar. Enggak gak tahu apa? Bojo. Walhasil secara sejarah kan Nabi Ibrahim balik nang pas. Jadi bahkan kelahirannya Ismail namun sekedar di sini. Bahkan sebagian dewa tidak dirubah semua. Lalu sama cerita Siti Hajar kamilan golek banyu. Karena enggak ditunggu Ibrahim. Sehingga sejarah ini mate pelepas. Supaya uang Yahudi Nasrani roh Ibrahim itu bagian dari itu. Karena beliau juga terus berkiblat di Baitul Maqdis, aktivitasnya di Gunung Zion di apa. Walhasil
Sebab itu dalam memori Yahudi Nasrani janggal ketika disebut ana kiblat sing jenenge Ka'bah. Akhirnya dirunut ulang inna awala baitu di alinna silalani bakat tambah. Iku bukti ini Ibrahim tahu garwa Sayyidah Hajar dan menempat tinggal di Mekah. Ibrahim melahirno Ismail. Lah Ismail iki sing kemudian menjadi cikal bakal bapak wong Mekah. Paham enggak? Mereka pertama ning Mekah enggak ada siapa-siapa. Nane semua bangsa Mekah itu berani ngizuriatin Ismail. Paham enggak? Ibrahim balik nang ning gone Paris. Nglahirno dinasti. Dinasti sing disebut dinasti Yahudi. Mereka Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah ini gone Quran terangno wa miwaro Ishaq Yakub. Dan generasi Ishak ana generasi Yakub. Yakub dia anak Yahuda. Dulure Nabi Yusuf termasuk apa? Nah, generasi Yahuda ini kemudian menjelma menjadi Yahudi. So, akhirnya Quran menurut sejarah ulang bahwa Nabi yang bernama Ibrahim nate urip ing Mekah lan nglahirno Ismail. Dan saat di Mekah Nabi Ibrahim mendirikan apa? Ka'bah. Makanya surat-surat Baqarah mesti ini murni sejarah. Terus wa idyar fa Ibrahim mulku wa idam dan Baitul Ismail rabbana taqabbal minna innaka. Itu murni. Itu mulanya ayat-ayat Madaniyah itu ora ono sing ayat-ayat iku, Pak. Ora ono sing ayat-ayat ibadah. Lebih karena perdebatan. Lebih karena ayat khusumah. Mulanya nek wong pakar-pakar tafsir nglebon ayat Madaniyah sebagai ayatul jadal. Lebih karena perdebatan. Jadi misalnya ada klaim Yahudi Nasrani bahwa kiblat tertua Baitul Maqdis. Ternyata di debat di Quran inna awalan apa? Baitul. Setelah dilacak faktanya memang demikian. Terus diulang lagi sejarah bahwa Idyar fa Ibrahimul Qaida min al-Baiti apa? Wa Ismail. Bahwa pendiri Ka'bah itu Ibrahim Ismail karena dulu yang membangun fondasi-fondasinya juga Ibrahim. Nah, kemudian fakta sejarah ini hilang. Sebab itu Quran nganti kangelan nerangno bukti sejarah. Iki sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Kowe nek ora percaya nek Ka'bah gawane Ibrahim, delok watu sing ning gone Ka'bah. Iku ana watu sing dadi tipak glamaan Ibrahim. Iku tipak glamaan Ibrahim Ismail zaman bangun apa? Lalu yang dimaksud makam Ibrahim adalah Al-Hajar Al-Ladzi apa istana ilahi Ibrahim. Itu waktu sing digawe ganjil Nabi Ibrahim zaman bangun apa? Cara saiki bukti empiris fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Iku ono jejak-jejak. Itu kayak ngene Bonang. Bukti bahwa Sunan Bonang hidupnya di kawasan Nasem karena pas sujudannya di Bonang Lasu, bukan di Tuban. Itu Tuban itu mau dienggo makam. Nah, Tuban oleh sudah di kota santri, Bonang uripe ning kawasan Nasem. Sehingga pendiri-pendiri pondok di Lasem memang titisane Sunan Bonang. Kawasan Lasem, Sedan, Sarang. Mulane kados ning gone Perak ana makam yang muridé Sunan Bonang Kasoleh. Karena memang beliau hidupnya di kawasan situ. Mulia ya ning gone Bonang Lasem. Beliau punya pasisitan di situ. Gila itu Isulir ning kono, Putri Cempo itu dan sebagainya dan sehingga untuk berkah aktivitas kealiman Sunan Bonang itu daerah sini. Sarang, Lasem. Ya, karena memang aktivitasnya beliau di sini. Cuma karena secara sejarah Tuban itu dulu pelabuhan besar, sehingga saat tentara Tartar mau menjajah Majapahit itu kan tujuannya di situ. Ketika cerita-cerita belanja Milo kepengen nantang kesaktian Sunan Bonang, yang mesti singgahnya di Tuban karena pelabuhannya apa? Di Tuban. Tapi kalau aktivitas kealiman beliau itu di sini. Itu cara Ka'bah ya fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Buktinya itu jejak pas sujudanya semuanya di Lasem. Paham ya? Itu sama dengan Ibrahim. Itu makam Ibrahim itu orang makam kuburan. Itu kan waktu sing. Jadi dia ada sampai tahu kaji. Nah itu memang begitu. Sehingga ayat-ayat Madaniyah itu lebih ke ayat mujadalah. Makanya nanti di ilmu tafsir dimasukkan ayatul jadal. Bukan ayat-ayat ibadah. Rata-rata ayat jadal perdebatan. Karena memang sudah permainan ilmu kelas tinggi itu tadi. Jadi ketika Muhammad ditanya, "Kowe kok madhep kiblat itu alasan apa? Madhep Ka'bah." Karena mereka sudah lupa sejarah bahwa Ibrahim pernah. Kenapa kok lupa? Lah asal usulnya kenapa? Karena Ibrahim dapat anak ini bukan mulai nek. Ayo semari perkara kan dia mulai barang. Jadi umpama kiai gede iku duwe wayowan ning desa iku terus manggon kono kan konangan.
Balik meneh kemarin bilang. Lho kan kata to. Ke iki Bisri di garwane Tegal. Iku wak roe terlambat. Ana kan garean ku sing kok gabut. Iku roe sepuh. Ya kan ora kurang. Lha iku umpama ana sejarah. Umpama iku nabi kan. Jadi ke putra-putrane ngrumat kan jelas-jelas. Terus beliau sepuh. Ya cerita lagi gede wae wae. Bojone sini Zainab bisa. Sampai mati iki kisah nyata ya. Zainab kula pas sing bojo pertama kula. Wis aja Zainab Zainab. Dibule bojo kedua ne ora Zainab kuwi enggak. Artinya terus sejarah kan terputus. Sejarah identitas Soal Ibrahim nate teng Mekah niku terputus. Lho soal saiki terkuat aja era Islam terkenal, terus ono Quran sing terkenal niku. Cara zaman niku ra. Ya. Gak ana. Itu kali kan Bazuber. Bazuber itu wong Gondan. Tapi ketika beliau besar-besaran, sejarah tertutup. Nah, ini waktu itu Gondan. Kayak gitu. Sejarah itu akan tertutup karena domisili tokohnya. Karena beliau wong ngeroy, beliau wong alim. Sarang titik. Kayak aku yang misalnya wong ngeroy, Gus Baik wong naruhan. Padahal bapakku wong lanang. Karena saya secara fisik domisili di sini. Ya kayak begitu. Itu Ibrahim terus pulang lagi ke Palestina. Lalu di Palestina adalah anak turunnya Ibrahim itu wong terkenal. Yaitu Nabi Ishak, dia anak Nabi Yakub. Kemudian jadi dinasti besar. Sengko kelompok Nabi Yusuf jadi dinasti besar di Mesir. Sempat jadi raja kan. Nabi Yusuf, Binyamin. Seng kelompok Yahuda itu di wong top di Palestina. Itu jabat. Seng Ismail kere, kalau gue balen awal kere tetap populer. Jadi Nabi Ibrahim yang anak turunan Palestina mau kelar-kelar enggak? Periode Nabi Yusuf sempat jadi perdana menteri di Mesir. Yahuda jadi wong hebat di Palestina. Ismail kere ini mutara kelar mangan. Ibu biwadin wirin apa? Kelar mangan mau ukuran robana lukimus. Salat. Pokoknya kelar mangan itu kena gue sanggup sholat. Orang nanti bangun negara, kok bangun negara kere. Bang, akhirnya wong Roy Ibrahim bapak dari kerajaan Palestina Mesir. Sing ko ibu sitae Nabi Yusuf termasuk putu Ibrahim itu dadi napa? Raja. Lan wong nak muji Yusuf ku Al-Karim, Ibnu Al-Karim napa? Ibnu Al-Karim. Ko Yusuf bin Yakub bin Ishak bin satu-satunya nabi sing bapak turun nabi Nabi Yusuf. Wis ganteng raja anake nabi yo nabi. Iya, raja pisan kan, jabat. Jadi jabat. Akhirnya tingkat kepopuleran dinasti Ibrahim yang di Palestina itu enggak tertandingi dengan yang keadaan yang mana tiba itu dari kultus selalu tetap rasa nerang. Berjanji berang rasa nerang. Warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka dusariwa. Meskipun soal nasabe Sayyid Adnan untuk Ibrahim itu tidak dibicarakan oleh syariat. Mereka nasabe wong karena mereka orang-orang miskin juga populer, ngelacak rakang ngelang. Itu nak rojo, Pangeran Philip 1, Philip 2, Philip 3 rakang kan, Sultan 10, 9 mereka rojo. Nah, orang kere oleh ngelacak, bapak harus hilang ning batang. Orang kere wak, langsung hilang ning diung. Era mbah, jembang kita mbahwean udah saya ketemu ning Surabaya. Waduh, mbah kita kawin pada ning dah. Dari ada anak merantau bodoh sih hilang atau ya kok kamu ini wong pati rae wong pati. Nek ra diterangno asline bangunan wong ora ro. Pokoke wong gak domisili sing ngenteni nerangno kan. Mergo mesti wong iku ngukuri alamat nganggo tempat apa? Domisili. Walhasil Nabi Yusuf itu kan terus terkenal. Sebab itu unsur nasabnya diketahui. Jelas Yusuf bin Yakub bin Ishak. Makanya terus Nabi bangsa Arab ke Ibrahim itu wa adna lu bila roibin inda zabil ulumin nasabiyah ila zabihin apa Ismail anisbatu amanta wis jelas na wa adna lu bila roibin inda zabil ulumin nasabiyah zabih Ismail jelas secara teori nasab adna itu Nabi Ismail tapi tiba kan aneh berjanji kan wong jare mesti tok Nabi Ismail tok Ibrahim yang angsakan Nusari apa wah lucu padahal Ismail mesti ben Ibrahim. Mereka gak iso buktekno silsilah. Golek Adnan bin sapa dene pusing. Lho nglacak silsilah wong ora terkenal angel lho, Pak. Jajal ke nglacak Hamengkubuwono 10. Kowe ora pakar lah roh to. Ya Hamengkubuwono 10 ya bin 9 bin 8. Ora roh ya.
Jajal kayak ngelacak putune Mbah Zubair sing liwat Mbah Mun gampang karena populer. Jajal putu Mbah Zubair sing ora liwat populer. Misalnya putrine Mbah Zubair ana sing tok Suwedang, Guswati. Sasaran ora roh, padahal ya putu napa? Mbah Zubair. Jajal sing liwat Mbah Mun. Putu Mbah Zubair. Mengane wong sing ra terkenal kudu siap kalah maksudnya. Lha iya lho kan. Wes kaya cara wis foto-foto putu Mbah Zubair wong sepakat putu Mbah Zubair. Sebenarnya dinasti mesti hilang tuh, ada kerajaan terus jawab hilang. Lah, sing dinasti kok Ismail raja, jadi dia. Mau cerita anak ngenes. Nabi Ismail golek mangan ini dicek kan. Sayyid Adnan golek mangan kan. Padahal dinasti Yusuf. Dinasti Yusuf itu sampean delok teng mungkit Yusuf 1, Yusuf 2, Yusuf apa penguasa Mesir sekian, Firaun sekian sing wong tafsir Munir kabeh iso ngelacak. Yusuf sing Firaun sing dihadapi Musa itu Firaun kesekian. Ya toh sing dihadapi Nabi Yusuf Firaun. Ya, Firaun yang nama gelar kan. Nama gelar kerajaan. Ya. Makanya Nabi Yusuf raja itu yang menangi generasi Firaun. Nabi Musa yang menangi generasi Firaun. Cuma kan Firaun keberapa kan. Tapi bisa dilacak karena mereka orang-orang populer. Beda nak Sayyid Ismail. Mengenai ya mau wadinanu dilarubin menjadi bin Nasabil ada Ismail. Secara teori sejarah meyakinkan sekali di Sayyid Adnan turunannya Ismail. Maksudnya meyakinkan gini, karena bangsa Mekah itu bangsa yang terbelakang, tidak kemana-mana. Jadi uang nak neng kawasan ngono, mesti turunannya Ismail. Yang pertama menghuni Mekah napa Ismail. Jadi kaya kowe ra roh nasabe wong ndi tapi nak wireng keriting mesti wong aborigin itu mesti asli Australia kan. Nek ana putihe mungkin blasteran wong Inggris. Dadi ora roh nasabe detail lah kan iso dihitung. Jenis rai ngene mesti asli Indonesia. Bahasa ireng. Kok artis kok wayu-wayu si blasteran tenan jajal bapake Jerman. Artis Indonesia payu gede awake mergo wis blasteran. Paham ya? Artis sing top-top kok India gitu. Artis India kok wayu-wayu. Mergo blasteran Inggris. Sama nak lihat berita, dia wireng gitu. Wireng elak keriting, sini keli ular kubra loh, Pak. Kalau ular kubra disembah, paham gak ya? Dia ini cerita-cerita, itu dia asli. Tapi raro detail lah kan itu ditebak, mesti nasabe meyakinkan itu India, kok India. Ini dia ayu gak meyakinkan. Tenang gak? Setelah dirunut ternyata Inggris. Lah, saya aja kan bisa pakai teori itu bisa jelas-jelas dia itu enggak pernah keluar. Mesti ben apa? Ismail. Mulane wa adna nubila rizqin intazawil ulu min nasabi la Ismailan suatu. Nisbat itu kan sesuatu yang tidak detail. Dinisbatno, maksudnya di mansubur yang sesuatu yang tidak apa? Detail. Mulane darani barang sing ora jelas kan nisbi. Barang apa? Nisbi sesuatu yang tidak akurat itu bahasa Arab apa? Nisbi. Mulane nisbat itu ngomong. Kira-kira ya kok ono gitu kira. Tapi yang kira-kira secara ilmiah itu tadi kayak rai-rai aborigin di Australia nopo Mana terusane ya lucu. Mereka mau wong jare nedok dari Ismail kok warafuhu ilal khalil Ibrahim. Amsaka an bisariu. Soal detail bin sapa itu tidak dibicarakan. Nah, itu kan kira-kira bulat loh. Kowe golek nasabe kiai gede sing sangka turunan biasa. Gitu kan, misalnya kok Mbak Maksum Bali bin Maksum cek populer, Maksum bin sapa wong biasa. Mbah Mun bin Zubair cek terkenal, Zubair bin sapa wong kan. Wong Badahlan wis jeneng baptisan. Lha nggih Mbah Mun cerita jeneng Jawane Abi Zubair Mbah Karlan, cuma karena be ulama terus didadekno Dahlan. Kan sudah orang awam wong. Ya sama seperti Ki Arwani bin Amin hilang. Wong mau bangga Gusulin bin Arwani. Amin wong biasa ta kok. Lha itu misalnya dirunut nangka, kode-kode ngeklaim turunan Sunan Kudus, terang gampang batu rekan. Jadi jujur ya, mengaku ya turunan Kudus nih, mbak-mbakku ya Kudus. Wah nasing ini sejarah itu bukti nasing tepat anak terkenal sih hilang kan. Sementara sini Palestina wong kelahan kabeh, bahkan Jabat, Nabi Yusuf juga jadi perdana menteri. Mulai nasabnya wong roh kabeh, Yusuf, ya bin Yakub bin esak bin. Mengenai tambah uang nak ngelem berlebihan Al-Karib nopo. Ada nak Ismail. Ceritanya itu boleh banyak kangenan. Nanti Ismail kejet terus jadi Hamzah.
Terus wong kere golek banyu dhewe Sayyidah Hajar pelayan-pelayan dadi sa'i. Ku cerita khas wong kere kabeh. Lho golek wong ape kelahiran golek banyu pelayan dhewe. Nek ora wong kere kan gak mungkin. Cara wong juga dikembang. Tapi makanya sejarah haji itu sejarah mengulang Ismail. Iku kejadian Ismail pas nangis dadi Zamzam. Moya mlayune Hajar golek banyu dadi sa'i. Paham ya? Pas diri di setan Ibrahim kan nyembelih Ismail dari balang. Paham ya? Itu kan semuanya mengulang sejarah Ibrahim. Ini agama Islam darahnya anistatik bila Ibrahim Hanifah. Bahkan ada satu ritual yang murni mengenang perjalanan cinta Ibrahim. Nah, terus ketika Ibrahim balik rono, ketika Ismail periode gede balik. Yang pengiran ya, harus balik orang untuk tugas Papua ke nyembelih anak. Terus pokoknya cerita di Mekah kan kabeh. Tekan balik, kok nyembelih kok. Soalnya cerita balang jumroh macam-macam. Itu nunjukno kayak bahwa Mekah itu secara teori itu tua. Makanya terus Nabi Muhammad secara ilmiah nerangno inna awala baiti. Anakku banggakno Baitul Maqdis perkara didirekno Musa. Periode Musa ora sak usih periode Ibrahim. Mestine tetap tua. Ibrahim itu sing dimaksud Quran inna awala baiti wudi alina silalladzi bitakka mubaraka wa husnal bilal. Nek Quran ditele ngono kok. Kowe nek ora percaya fihi ayatum bayyinatum mutamad. Iku langsung bukti bahwa Sunan Bonang aktivitasnya di langsung kawasan. Itu ya pasti judan itu. Mengenai versi sejarah sing akurat kok mulai sumur kepelap itu kan berangkat ke zaman Sunan Bonang. Cerita-cerita wayangan asam. Warang belancak milu juwaduk melayu terus nyemplung sumur. Sumurnya juga enak nafas Sunan Bonang kan darah di Sunan. Terus merucut tidak pamutan dari modal. Ada cerita ini sejarah itu. Jadi sumur kebelnya tukaran musuhnya mlebu apa? Sumur cuma kira terus ketutup enggak? Tidak ada orang jaduk bisa apa? Makanya kayak Tuban ada pondok. Sebenarnya memang tua Rembang. Nah, sudah Rembang gitu sambung ke Kudus. Karena Sunan Kudus kebetulan juga senang bikin monarki. Jadi beliau tipikal ulama yang senang monarki. Beliau punya kantor, punya pendopo. Karena beliau jabatannya itu qadhi. Paham? Cara saya ini Sunan Kudus apa? Qadhi. Sebab itu semua sengketa kewalian dan kekuasaan Sunan Kudus terpisah. Mana di Kudus ini ngono ya harus sejarah. Sunan Kudus itu tipikal kiai yang malah urus-urus perkara karena dia jabat qadhi. Mana itu pendopo untuk kantor. Masuk beliau ikut nangani konflik terparah di Wali Songo itu zaman Arya Penangsang itu karena Sutono Ijo. Itu kan ramai kan. Dia yang termasuk. Beliau lebih mihak Arya Penangsang karena dianggap lebih sesuai syariat. Di konon wala-wali zaman walhasil kalau Kalijogo lebih mihak Hadi Wijo. Pangeran Jogja. Apa gelar itu juga pangeran? Suto Wijo. Barang-barang, walhasil walhasil zaman Arya Penangsang ya. Perang bisa kan bertaruh, nak sing kalah rasa keras. Akhirnya Jepang itu mau jadi adipaten, kabupaten, ini jadi kerajaan Jogja. Kemenang perang kenapa? Lalu wong Jogja itu lebih pengagum Kalijogo karena dulu yang bela Suto Wijo kan itu Kalijogo. Sunan Kudus berak. Sebenarnya kan kayak kalah, sama Arya Penangsang kenapa? Lalu kalau kecamatan wak jenis kecamatan Pleret lah, asing Tanggoni. Jadi saya terkenal ini sejarah Arya Penangsang kalah ditumbak abek kiai apa Pleret, dia badek nona kampungku Pleret. Tapi itu menunjukkan sejarah bahwa Sunan Kudus itu jatuh. Ketika ramai begitu, bolak-balik angker keramaian udah ada nama Muslim. Soalnya wali-wali model Sunan Kudus, gak malam muka, kudu, murah semua. Mari godaane angel ora karuan itu dari godane wis ra siap ngadep ya, Bang. Iya, minggat. Jadi wali sing minggat itu ya pirang-pirang. Tali Joko minggat ning kawasan Jogja. Nanti dadi Jipang dadi napa golongane Joko Tingkir kawasan Solo 3, kawasan Solo sampai dadi Jogja lho. Tapi hikmah gede, mau ora ngono iku Islam lambat masuk ning Jawa bagian kidul ya bagian selatan. Mergo Wali Songo itu kan di Pantura semua. Terkonsentrasi di Pantura. Kenapa di Pantura? Karena pelabuhan. Dulu itu Islam dari luar
dari Pakistan, dari India kan mesti mlebu napa? Pantura tuh, karena dulu hanya ada sarana apa? Paham? Makanya mesti ini kawasan Pantura tuh. Tapi hikmah konflik itu Islam nyebar nganti kidul gara-gara kali Joko keluyuran Din. Mulane Yogyakarta pirang-pirang aliran-aliran rasolat. Jadi jenenge aliran kali Joko itu jenenge. Mulane kalau universitas podo-podo UI ini sing nganggo jeneng kali Joko ra Jogja. Universitas Islam Negeri nganggo jeneng kali Joko ra malah napa? Itu memang sejarah terus. Dan anak percaya fihi ayatum banyak jejaknya kali cukup banyak sekali mang di kawasan Tingkir karena dia terus di murid-murid. Kok Joko Tingkir, Sutowijoyo terus sekarang ada di sana namanya Ki Pleret kan dulu sejarahnya karena saat Sutowijoyo ngalah Narsangkan untuk tumbak nama Ki Pleret. Itu ketok sekali kalau sejarah begitu tuh kelihatan sekali. Ini tuh fihi ayatum bayyinatum maqam. Lah Sunan Kudus pakai standar saya. Ini rasa model Sutowijoyo. Itu kecil. Sampai saya ini khusus standar syariatnya tinggi. Sholat itu agak serbanan makruh tenan kalau santri itu. Barang ini sekarang untuk sholat serbanan sih ya. Lalu tenan, wong serbanan hilang, gue tampar tenan. Mereka muel nak serbanan walau fakir nggak mau rapian. Ini kenapa santri khusus? Ini kan rata anggung ini. 1.000 kali itu. Oh iya. Itu kan masya Allah sebanyak 20. Saking sunate. Minggu itu, lai soleh atukum. Iya. Masa bin Wahid. Ora oleh sholat kali situ. Terus sekarang serono ngono-ngono kan. Belum sholat piro-piro. Ada orang sholat ra kodho iku apik. Kudus temen. Mergo ora oleh sholat kali situ kan. Masuk joban, serban macam-macam. Parah Terus enggak jamaah ya, dit maghrib langsung. Oh, pakaiannya resmi. Lampi takwa mesti. Semuanyaan terus makan di jasa. Ya karena memang Sunan Kudus begitu. Itu beda dengan dinasti Sunan Bonang. Kan wali songo paling alim itu kan Sunan Ampel sama Sunan Bonang. Sing alim itu. Sunan Ampel karwan memang bapak kealiman Sunan Ampel karena dia orang alim. Terus Sunan Bonang nggak putrane Sunan Ampel yang nitis alim itu. Hasil wong alim itu mesti punya keluasan pandang. Hasil. Beliau punya perilaku ibadah yang standar, gak terlalu repot. Ya ngakoni proses yang berbeda. Nanti Sunan Bonang di murid kali Joko ya biasa. Muridnya ora tau ketunan malah nganggo. Nganggo apa jenis cara Jawa Pak? Blangkon. Perilakunya ya gak normal, artinya gak normal khas wali ya mereman terus. Muridnya ya gawe wayang, gawe ketoprak ngono ya sejarah. Tapi Sunan Bonang kan orang alim, kekuatan ilmunya itu mentoleransi itu. Namanya cara alim kaliber kan. Ya wong macam-macam, masalah kan. Kan itu memang enggak apa-apa itu. Tapi itu Sunan Bonang sama Sunan Ampel itu sama-sama melahirkan varian-varian dalam Islam yang luar biasa. Karena mereka orang alim. Misalnya kayak Mbah Mun kayak aku, atas nama wong alim sih gampang toleran. Karena punya wacana yang luas itu. Ya biasa saja melihat yang beda-beda itu. Dia ngaji uang ngerono sengkotok-kotok mesti fikih alim. Fikih alim gue ya oleh. Semua wajib tenanan haram-haram gue fikih. Sing kaliber ya oleh meneh. Lah kok masalah haji. Haji kayak apa aturan jelas. Masalah wukuf ini. Kena ngaji ngalim wukuf usah walau mururan senajan untuk liwat. Oke kadang mesti kurang ajar walau li tolabi abikin. Senajan to lewat teng ambek golek duit ilang ya golek apa barang apa. Bukan tek ngambil itu kan pelecehan ibadah. Tapi ibadah disahno senajan to murure walau li tolabi napa? Abikin. Itu betapa kan keluasan ilmiah kadang terus nglonggar itu sampai begitu kan tak ngamer ngono ibadah kalau itu lagu apa Sunan Bonang itu tidak apa-apa. Itu beda dengan Sunan Kudus. Sunan yang paling ekstrem gitu itu Sunan Kudus, Sunan Giri kan itu. Sunan Giri yang sekarang nggone Giri sing saya anak turune pondok diturune Mbak Gopur kan nggone Giri. Ya itu kan termasuk di syariat. Jadi beliau termasuk mewarisi Sunan Ampel yang khas syariat. Dan beliau murid Sunan Ampel. Gila jadi mantune. Jadi sing jelas murid. Beliau lama ngaji di Sunan Ampel. Itu masuk fanatik bersyariat. Ini sejarah para kiai yang gak ditulis buku sejarah para kiai. Itu musuh besar kali Joko Pak Rusak. Joko itu tahu ge wayang tengul wayang wong. Itu kekuatan man sawara suratan haram bersoe. Oh karan. Itu karan Sunan Kali Jawa temu.
Ora kok enak iki ora jenis iki iku. Iki niate dakwah ora jenis sing mlebu hadis iku kok itu. Akhirnya di tengah-tengah Sunan Bonang. Tengah-tengah biasanya. Nah wayang tenggol itu pancen mirip Pak. Tapi digepeng itu jadi wayang apa? Karena itu agak mirip wong. Jadi itu apa? Kompromi. Mereka ciri utama sing dikon ngekeki nyawa nak bentuke layak kaya nyawa nak gepeng kan ora iso wong keprindes sudah mati. Artinya itu kue tahu kan bahwa sebetulnya Wali Songo itu ya tidak terus mulus sepakat itu enggak. Itu karena terus ya, secara ideologis. Cuma mereka disatukan oleh seorang satu guru. Itu senang. Kebetulan mereka punya guru yang generasinya jauh sebelum itu. Namanya mutlak. Pak Wali 9 sepakat Senar Ampel itu senior. Karena memang yang pertama. Dia ya guru Raden Kata, guru Pak Abai Sunan Bonang. Semua itu diutang ilmu ke Sunan. Itu enak. Jika ada pemersatu. Ya, Sunan Ampel karena orang alim, varian-varian macam itu maklum, itu kayak betul. Wong nak ngalim tahqiq itu tetap mudah, karena dia tahu asal usul mazhab itu tahu. Itu nak ilmu sitok kan nguraiku kan. Kowe ning desa nang masjid loro, mesti gitu. Darani rasa. Aku ngalim-ngalim kali pergi. Enggak itu Jumatan, Jumat itu sama masalah orang ngalim-ngalim kali itu. Jumatan 40 itu acara fakih itu Jumatan wong 10 wong 20 kan enggak masalah itu kan. Rubah tuh artinya. Contoh syarat arba'ina kamilin wong ngele sak boleh nek cara takrib wis arba'ina sik apa? Kamilin sik yasmaul khutbah. Ora terima. Wis syarat 40 sik ra tiba tambahin apa yasmaul. Sing apa yasmaul sapa teko duguri. Ada dari kanca-kancaku, maksudnya krungu khutbah, krungu suarane, ora krungu artine maksudnya. Perkataan baru ora krungu nak Mbah Umar pas bunga khutbah. Ora kudu krungu, penting wis krungu rameni nak khotib lagi ngomong. Sadare. Pas Mbah Umar khutbah iku krungu enggak? Samus krungu. Enggak romat melayu. Rata. Kaya semua menal apa? Khutbah. Ini ora sing kurang ajar kata. Suruh bengak-bengak khotib bisa apa? Cukup. Dan maksudnya yang mungkin agak menurut suaranya khotbah itu bentuk mau iba. Pak itu piye durunge itu roh khotbah roh aku arek dhewe apa ngomong apik roh. Paham. Paham benar. Jadi itu di sejarah bahwa itu tadi perdebatan tentang perpindahan kiblat. Itu ning ayat-ayat madhani mesti suasanane ayat itu. Ya, mulane teng ulum tafsir dikategorikan apa? Ayatul jadi. Karena sudah kelas-kelas ilmiah. Akhirnya wong Yahudi gak iso nampa. Lan istilah gak iso nampa itu sampai Quran difonis saya qulu sufa'un apa? Dianggap orang-orang bodoh. Artinya dianggap bodoh. Wong karuan Ka'bah itu pendirine Ibrahim kok dianggap ora kiblat sing sah. Nah, wong Yahudi gelem belajar sejarah mesti raja enggak. Nah, Ka'bah dianggap kiblat. Jika wong Yahudi mau nuruti sentimen paling Muhammad kangen keluarga itu. Terus nah. Wa qalu takhudallahu walada. Wa qalu lan padha ngucap sapa Yahudi Nasrani diwa wa dunya ayil Yahud wan Nasr. Tegese sebagian kelompok wong yang bilang kalau Yahudi dewi ya banyak kelompok lah, tidak semuanya demikian. Yang Nasrani dewi juga ono kelompok Nasturiyah, Yakubiyah. Ya kan gereja-gereja lah, karena Yakobus, ono Nasturi, ono apa itu kan tiap gereja kan ya beda lah, mazhab-mazhab. Kalau gereja di Yogyakarta, lu supaya Islam cekak. Sampai daerah ini rumah Allah, rumah apa? Nih kota-kota ini rumah Allah kan gak Islam ya. Enggak tuh kan? Ning gole pikir iki ana gereja gede dibangun kaya hotel jenenge rumah Allah. Gitu. Jadi di Kristen sendiri itu tidak semuanya trinitas karena ya Kristen sendiri sektenya kan ya banyak. Kode Islam. Malahnya semua sejarah kenabian Nabi Muhammad sing ngakoni pendeta Kristen enggak ada. Mulai Rohibu Bukhaira sampai sinten enggak. Waraqah bin Nawfal itu pengikut Nasrani semua. Karena tidak semua pengikut Nasrani berpaham trinitas bahwa Tuhan tiga. Ngerol. Jadi macam-macam. Makanya kayak mana di sini itu waqalu lan ngucap sapa Yahudi, tapi bagian kelompok Yahudi bukan Yahudi apa? Keseluruhan. Wan Nasara lan kelompok Nasrani. Waman dan wong jama kang nyangka sapa man anal malaikat asatune malaikat ubanatu itu anak-anak itu.
oleh ngucap ittakhadallahu walad. Ittakhadha ngalap sapa Allah waladan. Qala ta'ala subhanahu lan wa suci Allah tan sian lan bersih lan maring Allah saking walad. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Ballahu bala iku di Allah ma te apa wae samawati kang ing boro-boro langit wal ardh. Apa nimilkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakan. Wal milkiyatu utawi ing rasa kepemilikan itu nabi. Iku nafekno apa milkiyah al wiladata ing kelahiran. Ya nak wis darani wae iku berarti ora ana unsur anak. Wa ubira lan den tembungna bima lan mata takliban utawa abara lan tembungna sapa Allah bima lan mata takliban krana menangno lima mare perkara layak dilu kang ora dene akal. Qulul lahu qul. Kulun te saben-saben suci lagu maring Allah kon itu nanti tunduk. Muti utat kese tunduk. Nah, masalah ini iku lah. Wong Islam itu kudu belajar fisika. Cara aku paling kayak gini Imam Suyuti kan kita ora bidang. Muni wal milkiyah tunafil wilad. Karena semua yang di langit bumi itu milik Allah, maka tidak ada anaknya pengiran. Mergo anaknya pengiran mesti dia hak milik, mergo ana teori waris. Jadi nek isa darane anaknya pengiran berarti melok dia hak milik ning langit bumi, mergo anaknya sing duwe, anaknya sing duwe ada hak napa? Itu khas Arab lah, kayak begini itu khas Arab. Wal milkiyah itu nanti. Ya. Tapi ini khas Arab. Tentu gak dipakai oleh pakar-pakar ilmu kalam, gak dipakai. Dipakai para pakar ilmu kalam itu kitab-kitab tauhid. Jika Tuhan punya anak, artinya ada elemen Tuhan yang hilang. Kalau wong dia anak berarti manine coplok, spermane coplok. Berarti ada unsur Tuhan yang rontok. Jika ada unsur Tuhan yang rontok, berarti ada unsur yang dari alam qadim, dari sesuatu yang sakral menjadi rontok. Larang rontok itu sudah naksud, sudah terjadi kekurangan. Tiga mana? Pangeran dia anak itu berarti orang sebagian berarti pangeran yang merotoli, ibu spermane bapak. Tapi belum di pangeran orang berarti sing apa? Produk. Itu lebih masuk akal, itu lebih artinya diterangkan secara fisik, secara teori. Jika Tuhan itu jadi isarnya sebagian dari Tuhan itu ada yang merotol. Dan itu berarti ada yang tidak sempurna ada. Nah, jika misalnya masa dari orang Kristen kan itu tidak fisiknya Tuhan sing protol, tapi Roh Kudus. Lah ya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu satu malaikat yang diri Tuhan yang ada di Isa. Berarti tidak bagian dari Tuhan. Ya sudah ada apa-apa. Sebab itu Quran di antara bahasa Kristen yang Quran pakai itu istilah Roh Kudus. Waruhum minah. Karena kalau teorinya begitu kan nggak apa-apa, nggak ada. Jadi nggak berarti kan. Lalu bahasa Quran masih nggak apa-apa kalau pakai istilah Allah. Waruhum minah. Pakai istilah itu Quran sendiri pakai istilah itu. Karena memang kalau teorinya begitu kan nggak ada masalah ya kan. Quran Allah tidak apa-apa sama sekali. Kemudian roh itu berubah Jibril siapa di pasaran akan masuk Islam. Nah, kan nggak punya akibat apa-apa kan? Paham ya? Makanya Quran mau pakai istilah waruhum minah. Meskipun ya itu kita sensitif ya tentang istilah itu. Tapi Quran pakai, nggak antipati sama istilah. Paham nggak? Jadi makanya terus ngaji ini apa? Jadi kalau tafsir itu bisa dipakai hanya bantu. Kalau sudah begini kita harus pakai ya tadi. Ya. Karena ini sudah tafsir ya. Wal milkiyah tunafil wilayah. Itu kan tidak mesti. Kita kan sampai nanti terjambat. Wong milkiyah kok tunafil. Artinya kita nggak langsung serp. Itu gak langsung bisa melawan, karena itu langsung menafikan ketuhanannya apa? Bisa. Coba kalau kamu pakai teori ilmu kalam, pakai teori fisika itu lebih langsung lu emang iya. Pengiran dia, itu artinya lu jadi pengiran sing protol. Ya pengiran dia protol di dating piye caranya kan bulat, akhirnya apa? Bulat. Iya, akhirnya kan apa? Bulat. Mulanya sing enak itu. Unsur dari Tuhan itu apa? Apalagi dari tauhid dari awal kan. Tuhan adalah itu zat yang la ada saja, tidak cuma dibagi. Dengan punya Tuhan artinya apa? Dengan punya anak artinya apa? Paham nggak? Jadi ini harus yang kayak begini sampai harus. Karena ini sudah tafsir. Karena kalau tafsir itu kadang khas Arab. Kalau dalam teori Arab anak itu mesti mari situ nyanyi. Orang Arab paling seneng dengan warisan. Itu orang Jawa, bila ada di bapak kiri kan biasa rapakas warisan. Malah mayoritas rapakas apa? Warisan. Bapak yo kiri sama mbak kiri. Wong zaman bae iku wis kiri, sawah orang kerja. Entek ning bapak, putu ra keduman. Wong sing sawahe sak antar-antare ra putu entek.
Kok dhisik antar-antar iku ora mbake sitok. Anake 8. Antar-antar dibagi 8. Anak 8 dhe anak 8-an. Iki arek sak prasina. Ning Jawa iku nak bae kuwi puture maget kere. Nak bae suke ra putus dadi kere. Payah dadi wis. Aja lek tawa yo. Oke tuan tanah rambas ya tuan tanah. Ya kaya bisa Mbahku Mbah Droman sugih-sugih sak narokan tuan tanah. Mbah Sidik aku ora ketuan ora entek. Jadi misale duwe tuku dhewe pancen entek ora butuh entek. Lah sak kira-kirane bae sampean jadi sawah. Lah rantek piye ra anak sunat adol sithik. Kok anake kawin adol sithik. Terakhir ludes matek yo jane. Ngawekno pisan omah didol. Terakhir wasiate kok karek cita dong aku mati gue biaya. Mati apa? Kan mati deh. Iya nyata. Awalnya wong Jawa kok diarani wal milkiyah tuh tapi gak sanggup. Teke beda, jenis teke beda. Arab wis nggo warisan ning Jawa iku. Lan iki Jawa iki Arab beda. Kiai Arab nak pidatono wong mati iku tirkah dibagi sing apik. Lan Quran nerangno carane bagi tirkah. Kau mesti uang mati duit itu. Ani yusikum wa fi awladikum bi zakari bi khatil. Jumjo wali mati sing ninggal utang. Wali ki Jawa orang lepas dana aja aku ora jajan sepakat nak wonten hak adab. Dadi kara ora malah dikumumno nak wonten adab. Nak menawi mboten amprat gitu nek Ibro. Nak amprat ditagih. Ora bakas tirka, bakas apa? Iki wong Jawa ora kiai ora wong awam sing diutang. Bedane nek kiai utang sik pondok apa rada muruah nek wong awam utang tanggane tapi jeneng utang wis koyo mbok semaksudno sapa dhisik utang koyo ana ngerti kiai pidato mesti khas. Nek wonten hak apa? Yo ono tenan putus Jawa. Awake luture diteliti ono. Ono tenan. Wah. Cara tak pondok mati ning pondok malah ngeri. Takokno warung-warung. Sampai mati ning pondok. Wes nek koperasi kok ora ono utangi santri wis urung koperasi jare. Mulane orang wal milkiyah kok terapi tau? Wiladah. Mereka orang Arab nak wiladah mesti dadi milkiyah. Akhirnya wiladah mesti ora apa? Sikum wa fi auladikum dizakari bisu hadil. Sabana kok kandas aluna ka anil kalalah. Ini murun halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falahani semua. Wong Arab nak lapor mlete-mlete. Ngono kalalah. Ya Rasulullah, saya ini orang kaya. Kula mboten gadah anak. Kula nak mati sing marisin. Kalau sapane mlete, kula nu tiyang sugih kaya. Sampe ini murun halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falahani semua. Nak kowe ra duwe anak tapi dulur wedok e falahani semua. Wa huwa yarithuha illam yakul laha. Itu kan orang Jawa takoke nabi kan nabi kula mati ben gaten ora hukum piye ya nabrak oh ora ono hukum terusane to wong mati ono hukum terusane nek ditirka lan ora ditirka kan bener-bener akhir dari segalanya to kan tanpa jejak apa jadi berakhir matine to iya wae buyutku mati wong jek ngenang sing makofi madrasah makofi masjid jek dikenang masjid naruhan jenenge masjid Darurah Baitur Rahman mergo dhisik wakofe buyutku Baitur Rahman. Kayak awake mati kan tanpa jejak. Mergo ora ninggal tirka. Mati tanpa apa? Nah, sing juga bejo garwani. Pas sepuh juga. Saiki ono yayasan Arwani apa arep. Bejo anak kiai-kiai saiki enak to, Kak. Rata-rata pas sepuh do menangi kok. Kayak bangun barang menangi. Ya dape lah mati sih. Paling do Gusti mati saja dadah. Cara kamu udah zaman itu tak apa Kak? Kamu tidak senang Kak? Jadi orang Arab itu orang teori wal milkiyah itu nafil wiladah. Kalau dia anggar wiladah itu mesti tafsadin apa? Al-milkiyah. Kulon utawi saben-saben suci lah maring Allah kon itu naik nompo kabeh. Mesti unatik situat kabeh. Toat kulun tegese uti saben-saben suci bima kan perkara yura kang den kesakno apa mamin bisa ngikul. Wafilan itu tetap ing dalam dawuh taklibul akil te menangno dari sing dene akal. Itu variasine Quran. Jadi balahu ma fis samawati wal ardi ma kan layak gelbam enggak ya. Bareng ma iku nganggo napa satu perangkat sing layak. Tapi bareng kullahu kon itu nganggo perangkat ya yakil. Go kon itu nak jamak mudzakkar salim.
Jamak mudzakkar salim kan termasuk jamak li mudzakkarin apa? Akilin. Jadi wa fihi tahlibul akil. Karmala yakil saiki nganggo napa? Akil. Ini tafanun ora bahasa balaghah ini tafan. Gaya variasi redaksi. Jadi samawati wal ardi. Kita Allah sing gawe pira-pira langit wal ardi lan muji di rumah sing gawe samawati. Kaya ayat ini lho kan enak. Semua cowok wong kaliber rasional itu sama. Mahasiswa Jogja itu tak baca ayat ini seneng. Bukti bahwa Tuhan Isa itu tidak Tuhan. Kan bisa gitu. Kalau orang Kristen mengatakan Isa itu Tuhan, harusnya dikatakan bahwa Isa itu lahir tidak di bumi. Orang Kristen itu lucu. Muni Isa pangeran tapi sejarah lahir di Bethlehem di Palestina. Berarti ya dhisik bumi. Ora melok ge bumi kok melok dadi pengen. Kok penak nek teko-teko dadi. Nadekne darani Isa pangeran kudune disejarahno wujud sedurunge bumi. Mulane dari Quran nak mlepuk bagi Islam aku sing gawe langit bumi. Cara pangeran nak cara tangkep melek sing gawe langit bumi wong Isa lagi sing bumi. Berarti ora melok-melok gawe lho. Paham enggak? Ora melok-melok apa? Ora melok-melok gawe itu dadi napa? Pangeran kok penak. Datang terus berkuasa. Nah ya kak, kayak ayat gini kan kelihatan linear, kelihatan biasa saja. Tapi setelah diterangkan secara mantek, itu membunuh betul kemungkinan Isa jadi Tuhan. Iya lah kak, sifat nak Allah langit bumi kan biasa. Jadi dalam konteks Isa kelihatan sekali bahwa sifat ini benar-benar menafikan kemungkinan Isa jadi Tuhan. Ke Isa orang Kristen, sejarah itu lahir ning bumi. Paham ya? Nak sejarah lahir ning bumi berarti dia ramelok gawe. Ramelok gawe ya, beda sini apa? Iya. Kalau bolak-balik cerita, aku seneng dong Islam jadi wartawan si nakal. Seneng rasional ya. Kedetinya jadi wartawan Kristen kan. Kata siapa Muhammad kekasih Tuhan. Kalau kekasihnya ngapain perang Uhud kalah. Masa sama kekasihnya dibiarin. Kata orang Islam Muhammad kekasih Tuhan tapi perang Uhud tak kalah. Masa kekasih itu dibiarin. Dari orang Kristen, dari wartawan Islam ya. Wah, memang Tuhan tuh gak mutu, nolong anaknya aja udah bisa. Kata orang Kristen, kita anaknya pengira. Lalu itu deh orang Kristen, kita mati bisa. Wah, Tuhan mengeram, nolong anaknya bisa. Menengah hari Kristen, wah, lebih parah tuh. Sebenarnya lebih parah, nolong anaknya apa? Jadi kadang jangan melak, itu penting kan. Kalau dukun-dukun itu juga cangkemnya bermari juga dia dege. Dengan mati juga deh. Kiai dari omai kriat-kriat. Ngono jadi ijazah ben sebar rezeki. Mati ya sebar. Ngono. Ora ngatur ngono kan. Jadi radio apa? Lah tuh kok sabar duwe karena terwuji. Lah ada tuh kira-kira tuh apa? Sabar tuh masuk. Sambung. Memang Tuhan tidak mutu. Kan tolong anak ya, apa? Menengah. Lah kan anak tuh, guyonan tapi penting bahwa kita punya logika ilmiah. Iku mau berarti Islam apa? Allah sing ngilang. Dia gawe bumi ra melok-melok, ujug-ujug dadi apa? Muji di rumah, tegese te Allah. Ya ayat ini kan untuk menjawab konteks bahwa Isa tidak Tuhan. Termasuk caranya menjawab bahwa yang menciptakan langit bumi tidak. Berarti sama waktu te Allah tinggal pira-pira langit wal ardi lan bumi. Muji di rumah, tegese tinggal langit lan. La alam misalan ora ing atase contoh sabako kabeh apa. Wa idza qadalan nalikane mutusna sapa wa arep tegese sana sapa amron ing siji keputusan. Ijadah tegese wujudna amr. Saya namanya kulum sini Amr sama nani kayak Amr ya Amr. Karena dalam bahasa Quran kayak Amr itu beda dengan kholku. Kalau Amr itu bisa kun fa'il, tapi kalau kholku tidak bisa. Allah punya sunnah. Kalau kholku itu ada takdir. Kalau nggak menini, ono proses. Kalau uang habis ke uang lewat mani, patang bulan dino, lewat alat kaum itu jenis kholku. Karena uang alim-alim itu innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun. Ini kok amru. Amru itu bisa setiap detik. Detik loh, amru itu bisa detik. Kalau ono kiai, ono wong saleh, komitmen gak sih? Iso wae selintas ke bensin. Engko selintas nanti. Waduh, wong sing seneng dino iso wae selintas ke pengen to. Karena ini urusan am. Sebab itu Nabi ngendikan ya qalibal qulub tapi qalbi alam di. Kan betapa mudahnya rubah manusia. Itu misalnya wong saleh,
Anti ini zina entek. Kadang-kadang terlintas kepengin. Kode waliane iso terjadi. Wong nak kalau koyo apa sebelah justru terlintas kepengin. Lan Nabi donga koyo Nabi meskipun saleh lah yang mukallibal qulub sakit qalbi. Wong mbek anak yo ngono, mbek bojo. Koyo apa kan lagi seneng bojo. Mengko ora ono kowe ora wani urus. Gua sedang ngelem. Kadang-kadang terlintas. Bojo jen problem ngel-ngel tok. Pegawane repot. Kowe do anak yang padahal nak umat tapi dari anak itu berkah. Nak umat rawaras. Ngel-ngel wong tok anak apa? Iku jenenge amr. Kalau amr itu bisa rubah kun. Tapi kalau khalqu enggak. Makanya di Quran yang disolu keterangan di Quran ala lahul khalqu wal amru itu padahal cara teori nahwu wal atfu yaqtadil mughayar. Allah itu punya hak khalqu dan punya hak amru karena amru dengan khalqu itu beda kan. Lain negara-negara ada ala lahul khalqu wal amru. Itu beda nak. Makanya tidak ada ayat innama khalquhu idza arada karena untuk khalqu mesti ada proses. Sing ana innama amru. Paham ya jadi. Mulai rasa dimaknani, kalau amru itu ya amru, makanya amru beda dengan kalau kholku mesti kholak sama wadu arda visitasi ayam karena kholku, paham ya? Mulai butuh 6 dino barang, mereka apa? Kholku. Kalau amru hanya butuh kun, contoh gampang pikiran. Mulai sampai Nabi minum ya mukallibal qulub takbir qalbi. Kaya apa wong gampang itu? Kaya wis sapa tau ngalami lho. Kadang kita alhamdulillah jadi kiai ngurusi agama. Nak pas umat api, pas umat bareng duit orang duwe wong ra kiai duwe. Iki dadi kiai loro kabeh. Oh yo do suka kene-kene. Jadi mau muni alhamdulillah saiki muni loro. Nek dapat apa? Rubah. Mergo amru. Ya Nabi juga yang buka libal qulub tapi kalau tidak apa? Ini dari Nabi nangnya menusuk ngono. Aktif mansifat. Asa ayaku nabawi itu, abdi marjita asa ayaku nabawi dem. Wes kowe nak seneng wong tak ndak ndak seneng. Kok suatu saat tak dimusuh. Kowe ora musuhan wong tak ndak nang kok dibule dadi suwan dibule di sana. Paham ya? Padha seneng dibule kok tukar. Nah, kalau ini masalah partai politik. Wong padha caleke sak partai kita bersaudara. Saiki rebutan suara terbanyak. Iku bar Habibah mas bagi. Jadi saya Indonesia musuhan ke Belanda. Saya ingin mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda bagane ra karuan ya, Mas. Padahal dia musuh. Macam nom-nom seneng kuat ayah Amsterdam ngono senenge ra karuan, dal dhisik sing mateni buyut-buyut. Nah, sapa sing ra bangga saiki nak kerja di Jepang utawa kelar teknologi Jepang. Dal dhisik Jepang yo mateni buyut. Ya enggak. Donya kok rubahe cepete ora kan. Malah wong Jawa saiki lha wis gampang gendeng wong Arab kasus TKW. Atau orang Jepang, apa? Sering ban. Itu kan betapa rubahnya apa saja. Mergo amru, paham wae bolak-balik mergo amru. Mulane Nabi nak ngandani wis akeh seneng wong sak karep. Mbok jangan-jangan dari itu. Kowe gedhi engko nang Habib. Mulane ning Quran dibedakno ana apa ayat apa ala lahul khalqu balam. Iki ana khalqu. Yo nang iki ana baberi. Iki ana kitabul amri wal khalqi. Jadi diterangno memang jadi detail. Kenapa ada khalqu ada fitrah. Kalau masalah judul qalbi, ada judul malaikat, judul setan itu amr. Sebab itu variannya mudah enggak stabil. Agak stabil ini sampai Nabi ngendikan ya mukallibal qulub sabit qalbi. Kan wong kan. Ini kalau wis mencapai itu, nak disuwun. Wah, disuwun manis. Nak lagi rasane mudune ra rata lho. Wah, ya apa? Mau sifate disuwun manis, ya mbok sifate ora. Oh, foto tapi kote. Mungkin iso artinya untuk gak. Ya mereka amru, jadi mudah sekali apa? Lagi seneng jadi wong anteng barane khusyuk. Lagi ra seneng wong oh. Iku amire apa? Itu mudah sekali. Soalnya amron itu ora kodo kholkon, tapi kodo apa gak? Nak kholku mesti ana hukum. Kayak khalaqa samawati wal ardi mesti apa? Sisi tadi. Awak nak nyeritakno kholku mesti ana tak kholaqakum min nafsin wahidah. Semaja alam mesti ana tahapane karena kholku itu butuh waktu. Waduh sak Quran kembar. Mulane wa idza qada. Mulane ning kene qada ditafsiri aroda. Karena untuk urusan amru itu kan masalah iroda kan. Jadi qada sendiri maksudnya nafsirin apa? Aroda.
Kowe doko nalikane ngertano sapa wa amron ing siji perkara. Aroda sing ngertano sapa amron ing siji amr. Ida dawuh dikse mujudna amr. Fa inna yaqulu mestine dawuh tok nitahna sapa wala maring amr kun kaya. Ora fa inna yakhluq kaya mu yaqulu tok karena amru itu hanya butuh titah tidak butuh khotbah. Kunono perkara kaya pun mengkono apa ikhlas. Ewa monggote amr kuwi pun bakal ana apa. Wati kira atem kira asik nafsi iklan asal kaya pun. Jawaban korona dadi jabil amri maring amr. Kun dijawab. Kun wa amr dijawab kaya pun. Wa qala alladziina la ya'lamuuna lan ucap sapa alladziina wa akil la ya'lamuuna kang ora ngerti sapa alladziina. Kufaru Makkah terus ngucap sapa kafir Makkah lan nabi mereka. Oleh ngucap ngene laula yukallimuna wa ta'ti. Halla yukallimuna. Mbok yo ngomongi nak ing kita. Sapa Allah. Aku ngaku nabi mat, mbok yo Allah kok ngodo langsung ning kita aku iku nabi. Ora kadaro kale. Di anaka kala sak tenis sira rasul utusane. Utawa tak tina aja to teko nak ing kita apa ayatun apa pertanda. Lima yang perkara iktaroh nau kang jaluk kita hukumana setika ngatasi bener sih. Kalau paling gak gue dibukti lah tak gue berosok. Tapi bukti yang sesuai keinginan kita lah. Ini repot kan. Juk bukti tapi yang sesuai selerane mereka. Juga ada orang betulnya. Darah ini jadi dengan mandi sesuai selerane dia ini jadi suka kerjakan lah kok su. Jajal mandi nih ini. Wes pak tak dungan aku nak melarat sabar. Jubule pas melarat sabar tenan orang arah ke film dongam. Tapi nak dadekne juga kok. Lah padahal selerane wong Mekah iku ngukur nabi nganggo selera, kanggo nafsu. Iku sing dimaksud ke Mekah iku autaku nalaka jannatu nabi wa inakin fatu fajir lan haro filalah napa tafsir. Sing pokoke golongane ngono ngene iku. Wong Mekah lan nukmina laka hatta sapa? Wa qalu lan nukmina laka hatta tafsir lan nal ardina jambu. Itu kan ukuran-ukuran termasuk fatu fajir lan haro filalah tafsir. Mat nak kowe par pengiran tenan. Mbok Mekah sulap koyo masjid. Fajirul anhar filalah. Au takuna laka jannatum min nakhil wa inab. Untuk terus mengko surga dadi perkebunan. Koyo masjid. Perkebunan jannatum min nakhil wa. Padahal Allah ngukur ayat tak pakai ukuran-ukuran materi begitu ngono lho. Allah ngukur ayat nak Muhammad Nabi mulai kecil ditakdir masuk, enggak pernah dosa, enggak pernah goroh, enggak tahu selingkuh. Itu cara Allah ayat. Paham enggak men ini? Cara wong kafir ayat apa? Ayat disuge uga mane kan. Nah mulane ayat ya apa? Disuge. Ki dungane mandi ana ijazah toko laris iki. Nah mandi urusan sabar barang tabah barang. Jadi ayat mulane maksudnya nafsir ayatun mimma iktarafna. Karena Nabi ya punya ayat tapi kan enggak mimma iktarafna. Ya to Kak, kaya awak dhewe dadi kiai. Cara sadar kiai wis bener awak dhewe salat jamaah istiqomah mulan. Mestinya untuk dikatakan ya sudah. Tapi yang suka-suka gendong-gendong kan gak ngono. Masuk ponari ngono iku. Aduh, dok-dok, ada dok bledek. Tidak akik Sulaiman kan terus ukurannya kan. Artinya mereka ngakoni kiai kita kan nunggu memang apa? Tiktar. Prestasi kita istiqomah barang orang juga gak masuk. Istiqomah rusuk sampai. Nah, cara pangeran ayat Nabi Muhammad jadi nabi kan udah cilik agoro terus yang ngono niku lho. Ya wis. Nulis. Ini cara pangeran ayat cara kafir Mekah ayat apa? Ayat tenan wis Mekah disulap kok Mas. Mesir patu fajirul anhar filalah. Ya ngeri. Malah aku nala kok itu menuju profil altar kono kok. Bisa malah ngeri men. Paling gak ngene lho, matake kekasih pangeran itu gembel. Omamu kamu dioro lho paling gak iku. Aku nala kok itu minjok. Imam bertatakan ini. Ono sing duwe, mergo sing duwe mau kekasih pangeran. Soal tarko sama, tapi iso miber amat paling gak. Wong kan aneh-aneh kok jalan. Kiai paling jadu kok. Kalau coba Barwani Mbah Hamid Suran kon miber ukuran wali repot. Ya mesti kangelan to. Gawe ukuran kok sing ra karu. Mulane ning kene Imam Suyuti pinter nafsu. Sebetulnya pengiran itu ngecek ya. Cuma ayat ini kan sing mimma iktaroh. Ayat yang sesuai selera mereka. Repot. Pengiran komentari kada dikakol lagi demi kepihin sakol. Kada dikakol mengkono kafir makola haula kaya oleh ngucap sebuah orang mengkono kafir Mekah. Kala ngucap sebuah lagi wong akeh mengkop insang iki kafir Mekah. Ya tren-tren begitu itu sudah sering terjadi. Kufari umat yang berapa kafir berapa umat al-manjati yang muslim wasi abdi marang berapa nabi ini kafir Mekah.
Misaqalihim sepadane pengucape kabeh. Minata angki sanging ngene batola ayat kan. Juga ada Israel. Israel itu enak uang. Mergo wa anzalna alaihim mannan apa? Masallah. Kulo minta ibadah mari. Aman mangan manut selalu padha gak usah masak kaya makan. Jare Bani Israel iki. Sahabat padha-padha para pangeran menumuk sifat ora khusus. Padha-padha para pangeran jalan nasiro ala ta'amil wahidin. Batulana rubbaka yukhrijana batu bitul ardu baqiya wa kisaya ngene lho Mat. Selera sitok menu sitok ya bosen to. Samsa. Dadi ya nasiro ala ta'amil wahidin. Wes ora nuruti wong dhisik-dhisik ya ngono. Lan Nabi Musa mangkel, dene ditongkat keramat. Mangsane ora tau dinggo hal-hal sing kaitane religi gitu ya menggo sing sesuatu sing dunia. Nasibe donga mandi mujizat mesti ngono. Kowe terkenal duwe donga mandi, wong sugih pikiran ibu gak toko. Ngono sing ape nyalokno bupati pinter. Kita ini rugi darane di donga mandi. Mergo ora ngarah nggo hal-hal sing religi. Angka ngarah lek ana wong kiai jeneng-jeneng mandi, kula nyuwun gumana husnul khotimah. Tekan sing santri lain misalkan iki ora ngarah. Jajal tak kok nambah ambil suruhan tambah arwan. Apa tahun sing diujuk nggak ngono. Nak ngono ya apik. Artinya apa? Lu nak zaman sahabat ngono tenan. Sahabat sing imane kuat itu mesti begitu. Ya Rasulullah dilani ala amalan juga ribu minal jannah juga idunina. Bener-bener parke Allah, parke Nabi ning Allah bener-bener diwafatno ya urusan agama. Mbok kula warai carane parke swarga aja sampun apa. Lah nek gento-gento ya tetep dunya kula demane barokah. Tuku kula lah. Itu mesti begitu dalam semua sejarah kita. Mengenai pendidikan Nabi tidak ada generasi terbaik kayak sahabat. Karena generasi setelahnya meskipun iman itu keduniaannya rasa dipungkiri. Karena wali terkenal dengan iman di mesti sing rono wong ngape gepo, wong ngape jabat, wong. Kalau dulu zaman Nabi tidak. Malah ngasih sugih-sugih rono tahu sedekah. Iku mau kayak Tolha. Ya Rasulullah saya ini orang kaya. Masuk duit tak gue kelotok. Kula gak ada sini. Takokane sombong-sombong, Pak. Sampai ana Quran ya saluna kamada yunfiq. Takok kowe, Mas, piye carane sedekah? Cara saiki wong saleh lah golek sedekah karo. Lho bisa mlebu-mlebu. Muyas alunaka kok maza yunfiq. Nek ora wong lomo. Akeh dunyane lomo. Cara wong saiki gak sugih lah, cek kowe dikembangno ya. Ya salunaka maza ya zitun kok. Carane luwih. Lho tenan enggak misalnya sampean sugih wong Jepara, mesti sowan kiai pengen ngembangno tok Jogja, pengen ngembangno tok Solo. Kurang akeh, cabangnya kurang. Yo sahabat tuh, agak mental ngono. Takokane ya salur ngamal ta. Di surat Kalalah talsile ngono, ayat Kalalah. Ana sahabat takok, ya saluna ka anil Kalalah. Ya Rasulullah nusu. Kulo nak mati mboten gadah anak. Kulo kek sindel. Takokane ku mlete-mlete. Mlete apik. Dhewe ini mruun hala kali salah walau nawa aktun falahan apa? Bukan takokane khas wong lomo. Sing laras saya takok ya. Itu nya zaman saiki. Zaman sahabat boten ganjar. Alasan dibusur. Nganti nangis, iya. Nganti nangis aku. Ya Rasulullah yang suka sakit sedekah posone kabeh. Solu nakama soli wae sumu nakama. Kula sedekah 10. Sekire takoki kula sedekah. Juga mun kiri carane sedekah. Kalau Nabi jadi Nabi kulitas bihatin sedekatan wa kulit. Kiri takokane carane. Iki yo payah. Oke, enggak juga takoke. Ya cabang ya. Kalau juga. Ini aku bidang apa itu? Peresmian apa sini pom bensin. Kan dia gitu bidang aku ora takok diri. Bujuku. Nek makan-makan aku mah bijian juga orang sedikit. Iki sih bang. Karena nonton kompetisi di tiga ini, wah kata mantan rugi ya, usah mau beli kalau ada lagi. Dan juga dia apa-apa mau gajel tapi. Pengen ngomong yang juga sih. Aku biasa. Punya kudu orang, ya awal dewi kudu. Ya orang anti tapi ngetok biasa. Berkembang pikirannya mesti dibanderol. Iya. Wah, mesti wong sugih ora ngarah, pengen tawasul piye-piye, jamplok iki bae pantes piro iki menawa malah gandan ndek bojo. Ah, tak mulo seneng. Ah, ning jero kamar ngono ora nyek wong. Tapi tak mulo apa sapa? Nyek pito. Ah, ya ditarik. Jadi ayatun tapi mimah
Eksana. Itu aneh-aneh. Kala ngucap sapa misla kali muswadane pengucap kafir Mekah ta'anu ditanging angel-angel wa dola bil ayat ta'anu angel-angel wa dola bil ayat lan bila ayat. Asyabahat guru. Mirip-mirip pokok guru hati-hati nek kafir Mekah. Kufri ing dalem kekafirane wal inati lan anate. Ya mirip-mirip asyabahat guru. Mulai dhisik jenis wong kafir ngono. Iku jenis wong fasik ya ngono. Nganti saiki jenis wong iki tetep iki tetep ing dalam dawa tasliyatun utawi ngerem-ngerem. Menyenang-nyenang nolih Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad bayyana al-ayati liqaumin yu'minun. Kebayanan teman-teman jelas sapa yang sunah ayat yang boro-boro pertanda. Boro-boro alamat kaum ketika yu'minun akan berkaya sapa kaum. Ya alamun nanti padha ngerti sapa kaum ana yang satene ayat dua ayat yang boro-boro ayat. Bayut minuna mengko padha iman sapa kaum. Fakirahu ayatin mengko golek ayat mahas mertane ayat sing isono kan. Iku tak anutun wae. Iki sajane golek-golek ayat setane ayat sing isono kuwi. Lah ayat sing wis ana cara pangeran iku ora sambung mek cara wong kafir. Kok cara pangeran Nabi Muhammad didesain tak tau goro, uripe normal, uripe apik cara apa ah? Itu kale kiai bener ora kiai bener wis bebas. Cara kiai bener iki istiqomah jamaah prestasi. Cara sing ora bener prestasi opo? Prestasi nek kamu bupati ta gubernur iki ora sambung. Oleh geta arep wis ora. Iya lek oleh geta arep wis ora. Sing sitok ngelem kiai nek ditowani bupati, sing sitok ngelem kiai tenan oleh istiqomah jamaah. Cara wong awam kan gak sambung. Prestasi opo wong. Ora sambung cara. Ya aku anu lek tau. Ya ngomong karo santri niku kurang. Yo sing kurang. Pamune wong iki karuan. Entar ya. Oh, tangga aku selamat pirang-pirang. Itu jalan iki. Dokter iki mah nggak cuat lo duit tau. Jadi dokter apa pulau? Malah karuan. Malah akeh. Alhamdulillah niki 20.000. Malah aku seneng fenomena ponari aku seneng. Ben kiye sing tamune akeh ra somba akeh ponari. Ya juga pakai itu. Isi akeh wae. Dilak. Oh, iku pancen pengira ge peringatan. Wong boleh lho. Pengira lagi peringatan gampang. Kemudian ukuran-ukuran saya ini diputar balik lagi. Zaman akhir ini, masya Allah. Mulai itu tobat. Ini kalau dia cerita kamu ini, Mbah Hamid Pasuruan itu, kamu ini waktu di keramat pas itu. Juga di ngaji bebek bidai Mbah Khalid. Agar Mbah Khalid diceritakan tentang Mbah Hamid. Karena kan beliau sering tuan baik. Karena ngajinya ini Mbah Khalid gitu. Di soal itu. Undi ya, ibu kok dianggap pengennya, kamu pulau kata. Itu senang juga bapak. Saudara bahasa Jawa deh. Nampak ada kue tom. Itu menunjukkan bahwa wali tenan dari Waham itu tersiksa dengan keadaan masyarakat kultus yang berkembang. Nanti terus orang teori-teori saja. Uang murah lah kan, anak kesempurnaan. Itu gue jaga supaya anak-anak kultus berkembang kan juga apa? Repot bahaya. Malah ini gue cerita itu berterjadi. Ini lagi hamil sendiri itu nggak. Kawan yang bawa lihat studi ya ibu loh anaknya. Orang ngeluh ya. Mbak Hamid nantikan. Aku istiqomah jamaah ya gue lihat penjara. Istiqomah kebaikan ya gue lihat penjara. Tapi terjadi ini. Bang repot. Mana mau ngalim kalian baik pulau. Aku jenis orang ngalim yang mengikuti teori mazhab sufi. Wong alim itu sudah sikap sing awam. Wong alim nak ilang awam tetap dikultus. Mane bisa kudu disikap. Mane Nabi ngendikan ketika Nabi sholat di masjid seminggu, orang minggu, sahabat dan kan pernah sholat. Mari aku pergi. Jadi Nabi itu sering punya perilaku yang menunjukkan dia itu basar mistik. Itu ya aneh. Tapi itu memang sejarah begitu. Ketika Isa terlalu sempurna, meleset jadi pangeran. Dianggap nama? Ada Nabi di Abu Dhabi mesti dimulai kulitin nama anak basar. Bulan tadi. Ada Nabi paling sial. Nabi Isa disifati keramat ngono, Nabi Muhammad orang disifati nakama gitu, wa inna itu. Nabi mau disifati nakama. Quran yo Nabi disifati orang mutu. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahu layak kuluna tu'ama wa yamsuna apa? Ora ana nabi kecuali doyan pakanan lan makan-makan ning pasar. Iku sifat apa?
Wong wali wis disifati jare tirakate ngene ibadahe ngene ngono nabi umur disifati layak ulunat ama wa sunan apa? Aku anyaran mulai sering enggak mlaku-mlaku ning pasar. Pertama wong cek takok Gus jenengan ning pasar. Iki takok mendino. Tapi itu memang kalau seorang ulama dunia harus ada suasana wa sunan apa? Aku sesuai. Iya kudu. Iya, mahal diniati. Diniati itu tadi. Menerusno syariat bahwa seorang nabi, wali, ulama harus kayak umumnya orang, termasuk wayang sunan apa? Karena itu untuk menjaga energi. Ki Hamid Pasuruan dulu itu kan termasuk karena beliau itu termasuk mendikan pasar uratif. Jadi beliau termasuk kiai moralis. Tapi kalau yang level kiai-kiai kados sing beda macam itu tidak begitu. Mbah Holil itu duwe garwa selir, itu malah mau bagus itu. Beliau kiai induke gitu. Ya mungkin padahal dulu nih yang di Sri Lanka sampai begitu. Jadi dulu itu memang ada dua mazhab, wali resmi dan wali-wali yang menjaga institusi kealiman. Biasanya yang menjaga institusi kealiman kata Holil dan kados kula merel lebih cenderung ada salahnya. Meskipun tidak salah bisa ada salahnya. Ya untuk menjaga itu, menjaga kecelakaan kayak kasusnya Nabi Isa. Mana Nabi Isa itu direvisi oleh Nabi Muhammad. Muhammad caranya mungkin orang yang pasar itu gelap, mangan ngarep wong akeh ya gelap. Bahkan ketika ana wong ngutusna Nabi nak ngombe ra tau ngadeg, iki finale mureng-mureng. Demi pangeran aku amantune, aku sering roh Nabi ngombe ngadeg salah dibata. Itu nunjukno saking alame Nabi kan. Fawawa innila asyhadu annahu yasraq qaiman wa qaidan wa saking basariannya Nabi. Jadi satu-satunya Nabi sing oleh ulama sedunia, bahkan oleh pengikutnya sedunia ditambahi di sifat al-arad al-basar. Nah, Nabi Muhammad itu lebih sukses dibanding Nabi. Karena Nabi Muhammad tidak blunder, dia tidak pernah diputuskan sebagai Tuhan atau Nabi. Karena teman biasa nih loh, orang kamane orang ciri khas nak dene pangeran orang. Iku beda dengan Nabi Isa, sange khusuke, sange benere. Banget terus ya, lho, malas wong ora tau. Ini sampai nih Barnabas ning Injil. Kalau ditabuk pipi kanan, kan ngekek pipi. Nabi Muhammad ajarannya gak ngono. Wong dijotos ra diotos itu keliru. Ajarannya kok preman. Lho iya to, Kak? Iya, saya tuh misuha. Paman itaja alaikum ya Pak Tadu dijotos wales. Jadi ajarannya jelas kalau umum wong enggak. Kan gak kelas tertentu tuh, itu kan ajaran umum kan. Paman itaja alaikum ya Pak. Jadi ya lawan cak. Kan umumnya bang ya. Jadi repot harus hati-hati. Mana dibodoh di wales bodoh dia repot. Tadi terus bangun. Dari kami. Iya, lah sadar tuh hilang. Tak wales hilang loh lah ya. Tapi ada ini juga betapa umumnya itu. Lalu Nabi nak kadang juga gak terkendali. Nak ngendikan ini nama anak dasar itu. Ya buka, aku buka maaf basar. Wa afrahu kami afrahu basar. Aku yang menuso. Nak tersinggung yang muring. Sampai Nabi ngendikan. Saking umumnya. Mana Nabi yang sukses, Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Musa preman kan. Oh, gue tahu lah. Di atas waktu mati tahu. Gedaan dia tahu kabeh. Nabi Musa itu malah tahu kabeh. Orang anak dia coba suat. Atau Rosidil barang. Cuma tahu barang. Tahu dua pelayan barang ya parah Nabi Musa. Parah meneh. Luwih parah ya. Tapi lurus ya, nganti mati mau dianggap nabi. Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing cara mimpinnya diaudit pengeran. Itu sebenarnya yang maksud saya kau ya antakul talinasi tahuni wa umya ilahi ini mungkin nabi ada saat udah gue berbuat dari pengeran ini asal usulnya nabi liane ra ono kena kitab ngono. Ada orang lagi nabi liane kena kitab ngono. Nabi Isa kayak antakul talinasi tahuni umya ilahi ini mungkin. Iya. Karena Muhammad gaya biasa. Nabi wong ngerti loroi di satu perilaku, mesti terus ditinggal. Saking kuatir jangan kuatir. Kalau ibadah di masjid, malah asal usul terawih kan ono. Kenapa Sayyidina Umar punya tradisi terawih? Karena beliau yakin bahwa ibadah itu dicintai. Meskipun faktanya Nabi hanya melakukan 4 kali 6. Karena Nabi terkenal kan. Dia ini hampir ngamal itu ditinggal. Hampir enggak wajib. Kekuatir itu dianggap terlalu serius. Oh, mana Nabi pengen umum. Nabi tahu
Sahabat tak mesti gendong-gendong, mantan preman yo pirang. Ampe perang. Ekor warang osu. Ana onto sing enak cara diombe susu kuane lho. Sahabat tak gendong-gendong, sing mantan preman yo pirang-pirang. Sahabat sing mantan preman pirang-pirang ya tobat-tobat anyaran. Cara waline kok kali jaga ni mantan preman terus apa? Agar dijupuk mbek Nabi. Ojo. Aku ora surat tiba mati. Ayat Nabi ngalah. Fa in kunta la budda fa ilan. Kalau itu memang satu keharusan kena arah mati. Yo belah lek ora sah. Wis tetep Nabi ra sangulah kok oleh mung. Jadi cara pikir agak gasap to jawab. Pakai dadi cita-cita ning ngono ning tareh ning perjalanan ngadepi begitu. Artinya betapa besarnya dulu. Itu ya biasa saja. Ya karena memang makanya Nabi Muhammad itu enggak ada sifat di Quran yang menunjukkan Nabi itu wong spesial betul. Meskipun Nabi itu sayyidul awal wal akhir. Wong Nabi di Islam Al-Quran harus sekedar mati. Afa imma ta'ukuti. Mingkolak tumala asap. Mati itu masih terhormat. Tapi aukuti itu kesannya kan kalah atau raja. Orang mati terbunuh itu kemungkinannya tidak jadi. Kalau strategi perang berarti gak canggih. Rapi terindo. Wong anti kiai kok mati kesantet sendiri wah raja. Dia tegak. Iku bayangane Quran afa imma ta'ukuti mingkolak tumala asap. Apa misalnya Muhammad mati atau terbunuh kecewa. Tidak boleh kamu kecewa dengan Muhammad hanya karena dia mati terbunuh. Kamu harus ngitung Muhammad sebagai yang membawa risalah kebenaran. Cek mati biasa, cek terbunuh. Kudunya rana pengaruh. Karena kebenaran Muhammad tidak diletakkan pada cara dia meninggal, tapi cara dia berdak. Nah tapi kita dulu kan sering jadi kurang dulu. Ini jadi mati kesana sama orang keren. Paham? Sama ini cek cerdas. Padahal Nabi Muhammad sampai dibayang Al-Quran apa imata. Auto tidak biar mata loh. Iku nunjukno betapa basariahnya Nabi ditonjolkan bahwa dia. Nanti ketika Nabi Muhammad kabudut, Umar ngamuk-ngamuk, saking putusnya bahwa Muhammad gak mungkin mati. Jadi Abu Bakar oleh pidato kan jangkar. Mangka nayak budu Muhammad dan Fa'inna Muhammad dan satu-satunya tek Abu Bakar yang nyeluk Nabi jangkar. Karena dalam momen yang tepat, khawatir uang mengerakno Nabi. Semua tek riwayatnya tidak ada yang nyebut itu. Abu Bakar gak tahu selawat ini Muhammad dan jangkar. Nah, namanya ya Rasulullah ya Nabi ya Allah. Tapi dalam cerita itu ada jangkar ya. Tidak terus pas kaji Nabi wa. Para sahabat tutup durasi tak. Ya kan saat di arwani tak. Kiai era kita rahasia. Wis koyo wong suci di luar kita, seakan-akan enggak akan mati. Muhammad mati. Abu Bakar tidak itu jangkar. Sampai bulan negara-negara jangkar apa menginap ya Rasulullah. Jangkar, ya itu saja Abu Bakar ada jangkar. Mangka na ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad. Mangka na ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Sumatala wa ma Muhammadun illa rasul. Akhirnya si Umar nangis sampai ngambung Abu Bakar ke andil akrab hadil ayat. Aku mau kalah koyo-koyo atau maca hadil. Ternyata ayat itu dipersiapkan Tuhan betul. Jauh sebelum Nabi Muhammad kabudut ayat itu dipersiapkan betul. Bahwa kita tidak boleh mengukur risalah orang. Itu orang Kristen. Orang Kristen juga gak terima. Darani Isa dipateni Yahudi disalib. Cek muni darani diangkat ning langit darani macam-macam. Iku padune ora siap dekne be Nabi bagian sebelum mati nih kan. Paham? Iku nunjukno semua putus mesti berdoa. Isa darani langit itu padha mbek hula tusia. Paham ya? Hula tusia sing itu ora trimo darani Isa Ali matine dia. Ya. Ali matine kok bola. Itu intine padha, tipikal wong putus padha ora, Pak. Si asing ekstrem darane padha wong Jawa sing ekstrem gak trimo darani Gajah Mada mati dia. Matine musno, maksud tanpa jet. Paham enggak meneh? Tipikal putus kan padha tuh. Jerono ireng-ireng ning bulan jare Ali. Kuburan apa? Iya, apa aja. Yang ngono kan ikan gawan sial ya, Bang. Mulane saya ingin jadi pelajaran kamu. Kultus berlebihan tidak. Ini yang penting amalan. Mana aku seneng enggak era-era saya. Wong menang diarwani berkemulangi Quran, menang bangun berkemulangi tafsir alim. Sebetulnya lebih selamat begitu dari siaga. Tidak pribadinya. Kalau pribadi sebagai musuh ya tetap salah. Kita tahu salah maksudnya bahasa dia lah kayak normal lah ya di masalah itu. Sebenarnya kan enak neng perilakunya kan. Jadi kita kenang Nabi Muhammad juga karena risalahnya, karena dakwah. Mereka nak personal lu ruwet kan. Napa?
Ruwet to. Nak personal kadang Allah menyifati Nabi apa imata. Oh kutilah wis elek. Lha ya wong nanti dipateni. Iku kan zamane kan kale Nabi kok nganti ngomong nganti kabudut dipateni wasi. Atau dipateni apa Khalid bin Walid zaman kafir. Jebule kalah kan ngono lho. Cara perang tanding kan jebule. Lan aku tau ngaji ning Yogyakarta ngomong. Nabi ana sing matine dimutilasi. Kok Nabi Zakaria matine dicincang. Itu menunjukkan bahwa kenabian itu tidak surut, tidak ternodai hanya karena nabinya mati di bumi. Bahkan Nabi Zakaria mati dimutilasi, orang sedangkan. Itu gerasi loh, kan total. Jadi versi sejarah manapun Nabi Zakaria matinya kan bonus loh, orang sekedar mati biasa. Ordo versi Kristen kan Nabi Isa matinya disalib kan tidak sekedar mati. Nah sebenarnya orang Kristen cuma turun ke orang Islam. Nah wis niat khusus atau nganggo akidah orang Islam. Islam kan mendudukkan orang Islam kan sempurna. Diangkat yang mati itu walakin subiha. Yang mati kan judas. Nah cara orang Islam kan lebih terhormat mati ini Islam. Oh iya, cara Islam mati ini Islam lebih apa? Itu akhir. Kamu ya, jadi itu jadi pengalaman. Jadi memang masalah-masalah yang terkait kewalian, tenaga. Sebetulnya kita enak dalam badulah, kalau istiqomah dalam parlami istiqomah. Ini sebetulnya lebih aman. Toh dengan begitu, toh kita sudah sangat hormat sama beliau itu. Paham ya? Tapi kalau mitos itu berlebihan, ya kayak gitu lah. Kira-kira sebenarnya ketemuan itu bahkan ini ngalam ini, bukan repot kalau menunggu. Serasa dibuktikan orang. Karena kalau itu menjurus ke kultus, risiko begitu itu tinggi. Cara syariat itu. Kalau di sana putar saja, di tiga diri itu cerita itu terkenal. Ngeluh sekali, curhat ke guru. Aku juga gak foto-foto beliau pas rawuh dari itu. Sering ke sana. Saya ngeluh. Mana dia tinggal yang bergame, motor-motor mau ngomong, politik. Uang mana sih kontroversi. Kontroversi yang kedua, saya juga WS, Pak Bri, totak. Dapat kontroversi orang marah, rokok tekek di rokok, kontroversi orang mutu, kontroversi gak berselera, kontroversi itu gaya Pak Bri kan. Nabi Muhammad yang ngono, Nabi Muhammad itu nemen loh, sampai orang sahabat yang cerita, umpama Nabi Muhammad gak Nabi tenan nyaris kok wong biasa, sampai beliau diberi laku ngemil, sering dia tak dahar. Ambil menunjukkan Nabi rapeng merah di rangat ini, sangkung. Kun Nabi mau trauma beda. Wah metodenya Nabi Isa. Itu blunder dianggap nomor anak itu. Nabi Isa wis orang kawin. Sopan. Mujizatnya spektakuler. Wa uhil mauta. Dengan dia bilang mujizat kok. Wa uhil apa? Wah ekstrim. Banyak serem tenan. Coba bayang wong mati iso urip. Wong pisah iso mati. Padahal Nabi Muhammad. Wah, 100 tahun ana mujizat sing nganti-nganti ngono lho. Ngono cerita mujizat perkara Sayyidina Ali belek disebut mari ngono tok kan enteng mau terima apa? Kuwi beda wae. Salat yo tau lali. Kamu tuh kan masalah basare ketara. Musanu ke kafalatan saya di ana ilah masa. Ilah masa. Salat tau lali. Ini salat dulu sama kaat mulai. Ana yo yakin. Salat modelannya sama jenengan lali. Kebiasaane bapak ya Allah. Engko sahabat do debat. Untung orang juga cinta kok. Kamu sahabat ana sing kesimpulan. Berarti saiki salate ora usah papat tapi apa? Apa tetep nang dapat. Iwan betapa basarianya sampai ngalami ngono lho. Usir bojo yo tahu. Bojo songo mimbargo yo tahu. Demo yo. Kan wis koyo umume wong tenan. Ora sampe didemo bojo. Iya. Yang kuntu naturi final hayat tadinya wajib nada kan kono demo bojo. Akhirnya Quran mewangkel terus sampai asa abu intala keguna lagi dilau azwajan khairam minggunna. Bukan nak bojo cek ngono pekat rapopo asa abu ayitul apa asa abu intala keguna lagi dilau azwajan khairam minggunna muslimatin mu'minatin qanitin. Itu kan basariah sekali kan. Artinya yang dialami Nabi itu kan basariah. Bener kok Nabi Musa bah, jadi Nabi aku lembulat ya macam-macam. Akhirnya dia lulus ke sini. Nanti mereka pun tidak lulus deh. Tapi orang keramat ke Nabi Yunus bisa yang keramat.
Wong wedine tenanan, lha wong sempurnane ngono. Khusuk wanteng, gak tau nyakiti siapa saja. Uripe itu dimasuh, mulane darah Isa Al-Masih. Masuk itu kalau pakai pakaian itu putih-putih, terus tidak pernah ganti. Jadi dia memendetakan diri juga. Mulane darah Isa Al-Masih. Wong kuno maknane Al-Masih kan macam-macam. Dari sini ora macam apa cerita kuno dari mereka iki apa? Roto. Ora sandal bulat ya. Al-Masih itu pakaian Masih itu khas Masih. Al-Masih itu pakaian khas-khas Resi. Mulane nih pendeta-pendeta wajib Ruhbaniyah. Mulane buat Ruhbaniyah dan itu ada Ruhban. Ruhbaniyah itu sesuatu yang khas religius juga jadi. Omongan itu tertib, berukur, terus pakai ada. Ya Nabi Isa ngono terus. Pada Nabi Muhammad, ono sahabat sing ora buka toan cetak. Ono sing abad salat Melayu. Ono sing ada yo Nabi yo dibeno. Lah kok kataan tidak iku mun iki Nabi. Salah bae zaman kene. Lah kene abad salat Melayu niku kula teng kamar utuh. Iya nanti kan. Kalau itu tuh kan dia mesti suka tak go pulang bisa apa? Lu kira nak ada ngono wae. Lho umpama Nabi Muhammad model Nabi Isa terus didongakno nang wis nang bar. Nabi Muhammad biasa. Bahkan ketika salah donga di surga, Nabi kan gak dituruti, sampai 3 kali kan lagi wah. Asa nak menawa ngene iki luwih apik karo. Wis kan ra kuat. Ora nak menawa ngene iki luwih apik karo. Ketika ada dituruti kan. Itu mulai bedik. Lu tahu pelayan enggak? Bu Nabi Muhammad betapa dasarnya sampai begitu. Nabi Isa enggak pernah. Mau dicek juga nomor mati. Sehingga karena seringnya nuruti kemauan umat ini kemudian dia posisinya mutlak. Nah, mutlak ini berbeda dari mana? Iya kak agak sombong. Wes tak begini dia hamil setiap wanita. Umpama menghentikan secara syariat. Tetap uang mentah. Masyarakat Indonesia ora siap menghentikan secara syariat. Kalau nak, namun mun jamaah subuh, mun wiridan, namun pun zuhur, mesti mentah. Semua orang yang dihormati, mesti orang-orang yang secara syariat itu memang apa itu ngomongi manusia bima yubu ayat babi tadi. Kamane ora kulil hak wala kana murah. Ya betul lah, betul kan jenis mudah. Nah ini cerita sejarah betapa orang-orang yang kita hormati, kita harus ikhtiar. Ada yang lewat jalur akhlak kayak Mbak Hamid, ada yang jalur hak kalau karang buron itu Mbak Misbah, Bang Ilan, ya kayak lah ini. Dan ini harus menjadi hajat. Tapi yang jalur akhlak itu sebetulnya sering dulu. Mau di sana dia harus sering dulu. Jadi jelas-jelas wali yang diambil, ini wali-wali yang diambil. Nah, beliau nuraninya ngeluh. Ya karena beliau tahu aturan-aturan syariat begitu. Nah, masa Nabi Muhammad itu Nabi Sayyidul Awalin, Nabi Datu yang dimulai kul innama ana basyarun mislukum. Wah rugi loh. Mestinya cara teori kultus rugi lah. Aku ya manusia kaya ora sah dihukum loh. Kalau sabe itu masih sedikit. Mislu, persis kamu loh. Mislu itu kan tingkat keserupaannya kan lebih ekstrim loh. Mislu itu wis entek ngamek. Aku itu basarun. Cuma yuha ilayya anama ilahukum ilahu. Itu menunjukkan bahwa yang penting itu risalah. Nah, Abu Bakar yang bisa baca itu kan. Ketika Kanjeng Nabi kabudut, Abu Bakar macam apa? Ayat itu apa ikma sa'ufidillah itu justru nilainya dikutila. Bahkan andai kan Muhammad mati terbunuh pun, itu kamu tidak boleh ingkolabtum Allah. Al-Quran oleh ekstrim, wama yang kolif ala bayi pada yakin rubuah ada apa? Aku balik kafir udah berubah dong. Buat saya silah hisab. Dan Allah akan membalas mereka yang kita. Mosok sing nyukuri mati Nabi dibalas apik kan terlalu lucu. Paham ya? Tapi maksudnya ayat itu begitu. Orang yang berlebihan mengkultuskan Nabi tentu tidak pernah puas dengan kesalahannya. Karena inginnya Nabi menjadi figur yang sempurna, hidup terus sempurna. Akhirnya tidak pernah syukur. Tapi orang yang melihat Nabi sebagai orang yang menuntaskan risalahnya, bahwa dengan risalah Muhammad kita menjadi mukmin, menjadi tahu, itu sudah syukur. Jadi gamane Nabi berhenti di situ saja sudah apa? Sudah syukur. Karena risalahnya sudah dianggap sempurna. Karena
Karena Quran itu aneh, kalau yang ngendikan itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Orang al-yauma akmaltu lakum nafsakum. Dina, urusan agama sudah selesai. Wa tamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Nabi Muhammad telah dibakar. Sebab itu sahabat sepakat Nabi gak dikholif. Orang hanya bicara risalahnya saja. Sampai sekarang semua kitab dakwah al-Islamiyah, al-Risalah, al-Islam. Figurnya itu ya dihormati, disolawati. Karena trauma dari saya bolak-balik trauma bergenerasi. Muhammad jadi nabi karena begini. Yang kecelakaan dianggap anaknya pengira. Nanti kados Ki Hamid Pasuruan, era Gus Idris ampun kerja politik. Idris mana kerja politik? Ya kerja politik. Enggak ini pas karsa yang melo-melo kampanye. Aku arwah aku cukup Pasuruan. Era dia Gusudin itu kerja bisnis, kerja BKP. Itu sebenarnya normal, sebetulnya itu normal dari segi bahwa ada awal syariat. Jadi oke lah kita terima kasih sama Ki Arwani, Mbak Hamid. Tapi ngomong sing pencipta-pencipta beliau itu berlebihan positif yang kayak Mbak Hamid, terus Gusulin kan kayak Mbak Arwani. Itu tidak benar, kalau begitu itu sudah berlebihan. Ada kata si Nemo, anaknya kan jadi DPR putra-putra. Itu sebetulnya dari syariat itu bagus, karena untuk menjaga tidak putus yang berlebihan. Meskipun orang lain berhak nilai ya mungkin beda, tapi saya secara syariat itu tetap kalau era sampean misalnya anak Julia itu boleh kan. Nanti kalau putusnya berlebihan nanti repot mas boleh. Paham ya? Kita trauma dengan Nabi itu. Nah, Quran yang apa? Alfa imata. Tapi yang kita syukuri adalah sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ora nafsakum lho napa? Inna arsalnaka anha ayatin fayyun faktirofu ayatin mengkul tapi dari ayat mahal sertani ila ayat sing iso aku tak mungkin inna saat temen ingsun arsalnaka yang nugasna ingsun kang sira Muhammad ya Muhammad bin Muhammad bil haqi lan barang hidayah sing kelan tetu ora tugas Mas kuwi pokoke tak utus sak nerangno kebenaran ora nuruti selerane wong kafir iki Quran sing ae tak utus agak nuruti selerane wong kafir karo sampean wong gak dadi ganjel mungkin dadi kiai bener ate apa basiran hale bedunga man ing wong aja bakal nuruti sapa man ilahi maring hak tujuan nanti kan swarga wa naziran lan meringat noman ing wong lan wujib kang ora nyembadani sapa man ilahi maring hak den peringat lan binari lan wala tusalulan ora den jalui tanggung jawab sira ora den takok-takok sira an asabi sakin sangka asal usule pendidikan kok kowe dakwah ora usah nuruti wong kafir lah wong kafir gak nurut iku ora urusan. Gak kan wong kafir kan ngene lho kamu. Aku ajane pe iman be Muhammad. Lah dene ora nuruti karepku, muga nuruti karepku aku ya iman. Jare cara Quran. Ora tak turuti, Mas. Iku tetep ahli nar ora urusan. Cara cangkem elek ora gawale. Ora nuruti, Mas. Iku misale ra gelem nurut tetep ahli nar ora salah. Ane maksud iki nafsiri ayil kufar. Malahum la yu'minu. Kowe ora usah ora bakal dihisab ditakoki tentang wong kafir. Takane yen emah iku krana apa lahum gede kufar la yu'minu ora beriman sapa kufar. Berarti kowe ora usah nuruti karepe wong kafir, kowe harus ben ngarah dihisab kenapa mereka tidak iman. Innama alika yang mestine wajib ing atas sira al-balahu ta nyampe. Waktu kira aten ing siji kira abijas mitas al kelawan jadi lapatas Allah yang hale dadi.